Assalamualaikum Lur. Di kesempatan kali ini saya ingin mereview driver power rakitan AXL Audion atau tembakannya power AXL Audion. Mungkin ini aslinya mungkin ini kelas A ya, tapi dihilangkan stikernya, jadi diambil drivernya saja kelas AB. Nah, ini untuk hasil drivernya ini sangat bagus ya untuk meraih nada frekuensi mid and high. Ini saya mau menjelaskan pengalaman saya selama saya memakai driver AXL Audion. Ini dan hasilnya bagus lur. Buat power lapangan layak lah. Dan untuk tegangan kerjanya ini drivernya mampu disuplai sampai tegangan 80 VAC ya, atau sekitar 113 volt DC mungkin ya, tapi transistornya yang kalau bisa pakai yang bagus. Kalau enggak yang bagus ini biasanya nanti ada trouble seperti cacat, distorsi dan lain-lain ya. Nah, ini mau menjelaskan kalau ada kendala-kendala saat merakit driver ini. Saya mau berbagi pengalaman ya. Biasanya yang kendala yang paling sulit itu ada di DC offsetnya ya, karena itu semua power kalau DC offsetnya besar itu rata-rata biasanya nggak imbang lur. Kayaknya itu sepertinya selama saya merakit seperti itu, dan itu berlaku untuk semua power. Kalau DC offsetnya besar itu jelas biasnya pasti pincang itu ya, usahakan DC offsetnya kecil ya. Nah, tapi banyak kendala lah, kebanyakan saya jumpai untuk para perakit atau penghobi yang banyaklah yang kesulitan untuk mengatur DC offset ya. Sudah mengikuti skema aslinya tapi DC offsetnya sulit untuk dinolkan atau di setting mendekati nol itu sulit. Jadi wajar lah setiap komponen, karena komponen HEV nya nggak sama, karakteristiknya juga nggak sama, isinya pun nggak sama, jadi wajar lah. Tapi di sini bisa diatasi ya, salah satunya ada di ini lur, sekitar ini lur. Ini usahakan ini NPN dan PNP ya, 2N5401 dan 5551. Ini HEV nya kedua, ini 2 set ya. Ini yang paling vital, ini yang paling vital. Ini usahakan HEV nya mendekati imbang, walaupun nggak imbang nggak apa-apa, yang penting mendekati imbang. Dan kuncinya ada di R ini juga ya, R yang ini ada aslinya 180 ohm dan 100 ohm, 2 kali 100 ohm dan 2 kali 180 ohm. Kalau dirasa trimpot tidak bisa menolong atau mentok, ini bisa dirubah di salah satu R ini. Oke lur, dikecilin lah atau dibesarin itu lur. Nah, untuk tegangan kerja, jika teman-teman pakai tegangan di bawah 65 VAC atau 90 volt DC, ini R ini untuk bias fase-nya ya, ini untuk bias fase-nya ini pakai sekitar 68 kilo atau sekitar 56 kilo. Oke lah, 1 watt atau 2 watt aman. Kalau untuk tegangan kerja di atas sekitar 75 VAC ya, atau berapa DC-nya ya itu, atau sekitar bekerja di 127 volt DC ya, atau 90 VAC itu pakai 100 ini loh, 100 kilo ini loh,
biar aman ini, biar nggak meledak ini, biar nggak putus di udah 6,2 voltnya nih. Ini usahakan 6,2 volt ini pakai yang 1 watt ya lur. Ini keliru lur, harusnya 1 watt ini karena kehabisan stok ya, tapi nggak apa-apa lah, ini untuk settingan tegangan kecil ya. Nanti ini pesanan teman, belum jadi lur, kehabisan part. Ini keempat resistor 100k ya, ini sama di sisi ini, yang ini di bawah tegangan 90 volt DC bisa pakai 68 kilo. Dan untuk R yang ini lur, 2K7 ini, 2K7 ini bisa dirubah ke 2,2 kilo untuk tegangan di bawah 90 volt DC, menyesuaikan sama R nya ini 100 kilo ini ya. Kalau di atas 65 VAC, di atas 90 volt DC lah, ini bisa pakai standarnya ini, skemanya AXL, yaitu pakai 2,7 kilo. Dan R nya ini bias, ini bias untuk basisnya ya, basisnya fast ya. Untuk IC bebas lur, kalau saya suka NE5532 atau saya pakai TL072. Kalau rekomendasi saya suka TL072 lur. Keunggulannya daripada NE itu TL072, dia lebih stabil lur, lebih aman dia, nggak usah dikopel-kopel kayak gini, kayaknya aman, tapi ya lebih bagus dikopel lah, dikopel pakai kapasitor ini. Kalau NE itu offsetnya lumayan kurang bagus lur sebenarnya lur. Lebih berasa lagi kalau IC itu dibikin seperti macam DC servo, itu IC yang produk NE, yang produknya Texas itu kurang bagus, kurang stabil. Malah mending JRC ya, varian JRC TL itu malah bagus ya. Kalau mau bagus lagi ya pakai tipe seri OPA, tapi mahal lur. OPA atau MC itu buat input balance tapi mahal ya. Kalau untuk irit-iritan ya TL itu bagus, NE juga bagus lah. Untuk driver ini nggak pengaruh karena NE itu, karena ini IC nya hanya IC input balance, bukan IC DC servo ya. Oke lanjut lur, kalau ini bebas lur, yang RTR depannya itu bebas, nilainya HEV melenceng pun nggak masalah. Yang penting ini lur, ini mendekati sama, karena kalau masukan dari emiternya sama pasti kolektornya pasti sama. Pilih yang HEV nya tinggi lur ya, pedasinya tinggi kan, ini katanya bisa menekan DC offset ya. Dan ini untuk R bias. Kalau untuk bias itu di bias basis final atau di emitter ini, emitter driver itu di basis final itu kayak apa itu, optimalnya itu sekitar 400 mV ya, atau 0,4 volt. Itu masih aman lur, rekomendasi lur. Tapi kalau mau jernih lagi, AXL di bias 450 mV di basis final, dan di emitter final ketemu sekitar standar ya, standarnya sekitar 50 mA ya arusnya. Nanti itu ada ukurannya sendiri lur, itu ada rupusnya sendiri, nanti di adjust karena penguatan transistor itu nggak sama lur ya. Resistornya emitter final tinggal pakai berapa ohm ini, nanti hasilnya jika diukur nanti dibagi sama nilai resistor emitter final ya, ketemu arusnya ya. Kalau nggak mau pusing ya basis final aja yang dibias di set ya. Kalau nggak mau panas lagi, kalau mau aman ya dibias sekitar 350 mV. Tapi ya kalau saya pribadi kurang lur, kurang jereng lur, standarnya ya 0,4 volt lah di basis final.
Oke lur, ini drivernya belum TF, ini masih standar lur. Ini masih standar, dan ini untuk resistor emitter ke speaker ya, di driver yang terhubung di driver itu saya kasih sekitar 220 ohm biar ini tidak panas. Kalau ini kecil, ini panas lur. Ini kan di skemanya 22 ohm ya, kalau saya kekecilan. Ini kalau ada pendinginnya, ini saya kasih sekitar 33 ohm atau 47 ohm lur. Ini biar tidak over panasnya. Oke, ini saya karena nggak saya kasih pendingin, dikasih 220, nggak masalah lur. Aman bro. Ini karena pesanan ya teman saya, karena ya maunya murah lur, jadi terpaksa saya kasih komponen biasa lah ya, bahasa kasarnya itu abal-abal lur, kaleng-kaleng, karena murah lur. RR nya aja biasa, kalau murah dikasih bagus ya saya rugi lur. Terus lagi ini usahakan pakai 1 watt juga ya, Zener 15 volt untuk menyetampilkan suplai IC input balance. Oke lur, ini mode kaskode lur ya. Kalau mode kaskode itu kelebihannya bisa meminimalisir cacat di frekuensi tinggi. Saat pengalaman saya pakai coba berbagai driver, ini kelebihannya jernih banget lur. Ini lur driver rekomendasi banget untuk mid-hik ya. Untuk yang suka sound system pro yang pakai rakitan, saya rekomendasi AXL Audion lur. Jernih buat mid-hik, di setir model gimana pun dia ngikut lur. Karakternya flat, enak lur suaranya AXL Audion itu. Pakai komponen yang bagus ya, untuk hasil yang maksimal. Ini saya pakai komponen standar lur, komponen standar. Ini komponen standar sesuai skemanya. Ini TR drivernya saya pakai produknya Toshiba 1941 sama ini 5198, dan ini R pasaran R. Ini murah lur, ini lur. Pakai C4793 dan 1837. Nah, untuk tegangan di bawah 65 VAC gak masalah lur, pakai ini lur. Untuk tegangan High Voltage ya, sekelas AB, power kelas AB, sekelas High Voltage saya lebih suka pakai JE 340 atau KSE 340, rekomendasi lur. Ya kalau mau bagus lagi ada TR lagi yang lebih bagus, tapi carinya sulit lur. Carinya sulit. Yang ini pakai COB nya yang kecil, karena ini sekitar 20, sekitar nilainya 20 COB nya. Ini sebenarnya kalau untuk resik-resikan itu, kalau buat kejernihan power ini masih kurang lur ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau untuk audio pro power itu cacatnya kayaknya itu nggak sama di dalam aplikasi indoor ya. Kalau di dalam rumah itu cacatnya power kerasa banget. Kalau pakai speaker khusus home audio itu kerasa banget, apalagi speaker branded. Kalau untuk audio pro nggak masalah lur, loss. Malah kalau driver terlalu halus, settingannya terlalu jernih, nggak melayu lur. Ini pengalaman lur, nggak lari dia. Butuh driver yang galak untuk audio pro, jadi nggak usah terlalu bingung lah dengan hasilnya. Tapi ini driver sudah bagus banget lur, pengalaman saya. Oke lur ya, ini untuk setting bias. Ini biasnya jangan lupa kasih 0,4 volt lah, atau 0,3 volt, 350 mV maksud saya, kalau mau adem. Tapi kalau mau sedengan ya kasih 0,40 volt biar jos di basis final ya. Oke lur, untuk lampu bebas lur, warna apa bebas. Dan untuk kapasitor input ini 10 mikro, usahakan pakai yang bagus lur ya.
misal Rubicon atau Nippon yang ori atau Matsushita ya, atau Motorola. Maksud saya Panasonic yang bagus. Ini yang biasa lur ya, karena tadi budgetnya murah. Yang pesan driver murah lur budgetnya. Dan tak lupa itu di setiap merakit saya pasti, nah ini lur, ngerokok lur. Kalau nggak ngerokok nggak jos. Nah ini lur, penyemangat lur iki lur. Bah, orang ngerokok jangan kecut tenan lur. Nah, oke lur, di kesempatan lain saya mau mereview hasil tes drivernya AXL Audion untuk mancal speaker ya, line array atau mic yang digantung. Oke lur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.